Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rita Nur Agustin dari Universitas Internasional Semen Indonesia, dari Prodi Teknik Kimia. Di sini saya akan berbagi sedikit ilmu tentang mata kuliah Operasi Teknik Kimia 3. Di sini saya menjelaskan 3 topik permasalahan, yaitu ekstraksi immiscible solvent. Langsung saja, di sini terdapat suatu larutan dengan rate 1000 kg per jam mengandung 2% nikotin dalam air yang didistributing dengan kerosin murni sebanyak 2000 kg per jam melalui counter current stick tower. Larutan yang keluar mengandung 10% dari kandungan nikotin awal, 90% dari nikotin awal sudah terstripping. Gunakan data kesetimbangan dan tentukan jumlah step teoritis yang diperlukan. Dari permasalahan di atas dapat diketahui bahwa nilai L0 atau laju alir sebesar 1000 kg per jam. Dan nilai X0 0,02, nilai Vn plus 1 2000 kg, nilai Yn plus 1 sebesar 0. Kenapa Yn plus 1 sebesar 0? Karena kerosin yang digunakan itu merupakan kerosin murni. Untuk selanjutnya yaitu yang ditanyakan dari permasalahan ini adalah state teoritis. Untuk langkah-langkah menjawabnya yaitu yang pertama menghitung outlet nikotin atau A0. Rumusnya yaitu sama dengan L0 dikali X0 sehingga didapatkan sebesar 20 kg per jam. Selanjutnya, mencari outlet 10% dari soal permasalahannya dapat diketahui bahwa mengandung 10% dari kandungan nikotin awal. Jadi, kita mencari outlet 10% nikotin yang keluar untuk cara menghitungnya, yaitu dengan menggunakan persamaan outlet nikotin dikali dengan outlet yang 10%, sehingga menghasilkan outlet sebesar 2 kg per jam. Untuk step selanjutnya, yaitu mencari nilai L-aksen. Dengan rumus L-aksen sama dengan L0 dikali 1 min X0, sehingga didapatkan 980 kg per jam. Untuk step yang kedua, yaitu mencari nilai V-aksen, di mana rumusnya yaitu V-aksen sama dengan Vn plus 1 dikali 1 min Yn plus 1, sehingga didapatkan hasil yaitu 2000 kg per jam. Untuk step selanjutnya, yaitu mencari nilai Y. Mencari nilai Y ini dari persamaan 12,7, 12. Di mana persamaannya yaitu L-aksen dikali X0 dibagi 1 min X0 ditambah V-aksen dikali Yn plus 1 dibagi 1 min Yn plus 1 sama dengan L-aksen dikali Xn dibagi 1 min Xn ditambah Vn plus 1 dikali Y1 dibagi 1 min Y1, sehingga didapatkan hasil Y1 sama dengan 0,008. Kemudian karena Xn-nya tidak diketahui di soal, maka kita mencari Xn dengan persamaan outlet nikotin 10% dibagi dengan L-aksen ditambah dengan outlet nikotin 10%, sehingga didapatkan sebesar 0,002. Selanjutnya yaitu mencari state teoritis. Untuk mencari state, kita membutuhkan data kesetimbangan nikotin dan kerosin, sehingga didapatkan grafik seperti ini. Kemudian mengeplotkan titik Y1 sebesar 0,008, kemudian X0
sebesar 0,02, kemudian kita memperolehkan nilai xn, dan yn plus 1. Selanjutnya dari nilai xn ke titik perpotongan antara Y1 dengan X0 ditarik garis sehingga didapatkan operating line. Dari garis operating line kita dapat membuat grafik dengan cara menarik ke kiri dan ditabrakkan ke garis equilibrium, kemudian ke bawah, ditarik ke bawah, dan selanjutnya ditarik ke kiri lagi untuk ditabrakkan ke garis equilibrium lagi. Selanjutnya ditarik ke bawah lagi, dan kemudian ditarik ke kiri lagi untuk ditabrakkan ke equilibriumnya lagi, sehingga didapatkan stek teoritis yang berjumlah 2 buah. Jadi selanjutnya yaitu ke topik permasalahan yang kedua, yaitu tentang ekstraksi. Di mana aliran umpan atau feed dengan laju alir 250 kg per jam dan mengandung 35% berat asam asetat, sama asetat tersebut diekstrak dengan aliran pelarut atau solvent isopropil ether dengan laju alir 800 kg per jam melalui proses multitahap sebagai berikut. Jadi ini merupakan proses multitahapnya. Konsentrasi asam asetat pada aliran rafinat adalah 3% berat. Jadi di sini disuruh menghitung laju alir-aliran rafinat, laju alir-aliran ekstrak, komposisi asam asetat pada aliran ekstrak, dan juga disuruh menggambarkan jumlah tahap ekstraksi. Ketahui bahwa Vn plus 1 sebesar 800 kg per jam, Yn plus 1 sebesar 0, Ybn plus 1 sebesar 0, Ycn plus 1 sebesar 1, L0 sebesar 250, SA0 sebesar 0,35, XB0 sebesar 0,65, SC0 sebesar 0, dan XAN-nya sebesar 0,03, dan nilai B-nya sebesar 249,65, dan nilai YA0-nya sebesar 0,35. Di sini yang ditanyakan yaitu bagaimana menghitung laju alir-aliran rafinat, menghitung laju aliran ekstrak, menghitung komposisi asam asetat pada aliran ekstrak, dan juga bagaimana cara menggambarkan jumlah tahap ekstraksi. Untuk mencari XAM dan XCM menggunakan equation 12.74 dan 12.73. Dari rumus tersebut, dari rumus ini dihitung dan didapatkan nilai XAM sebesar 0,083 dan nilai XCM sebesar 0,3 dan SCM di sini menggunakan equation 12.74 dan 12.73. Dari rumus tersebut dihitung dan didapatkan sebesar nilai XAM sebesar 0,08 dan nilai XCM sebesar 0,7. Selanjutnya, untuk mencari stek teoritis, kita membutuhkan data water layer dan isopropil ether layer untuk data keseimbangan. Di state teoritis kita menggunakan data water layer dan juga isopropil ether layer untuk data keseimbangan. Untuk garis merah ini mengeplotkan data asetit asid di data isopropil ether layer dan isopropil ether
di isopropyl ether layer. Kemudian untuk garis equilibriumnya sendiri dari acetic acid di water layer dan isopropyl di water layer. Berikutnya untuk equilibriumnya di bawah ini menggunakan data kesetimbangan acetic acid di water layer dan acetic acid di isopropyl ether layer. Selanjutnya setelah mengeluarkan data tersebut, kita mengeplotkan titik L0, Ln, dan juga Vn plus 1. Kemudian kita membuat garis selanjutnya. Nah, tadi kita sudah menghitung XAM dan XCM. Dari nilai XAM dan XCM, kita dapat mengeplotkan titik Nah, tadi kita sudah menghitung XAM dan XCM. Dari nilai XAM dan XCM, kita dapat mengeplotkan titik M. Kemudian selanjutnya menarik garis LN, ditarik ke XN untuk mendapatkan F1. Dari mengumpulkan titik M dan F1 didapatkan YA1 sebesar 0,08, YC1 sebesar 0,9, dan XCN-nya sebesar 0,02. Selanjutnya yaitu Selanjutnya yaitu ke equation 12.71 dengan persamaan L0 ditambah Fn plus 1 sama dengan Ln plus F1 sama dengan M untuk menghitung M, sehingga didapatkan M-nya sebesar 1050 kg per jam. Untuk selanjutnya yaitu equation 12.72 dengan persamaan selanjutnya yaitu ke equation 12.72 dengan persamaan L0 dikali XC0 ditambah Vn plus 1 dikali YCN sama dengan Ln dikali XCN plus V1 dikali YC1 sama dengan M dikali XCM. Dari kedua persamaan berikut ini dilakukan eliminasi substitusi sehingga didapatkan Ln sebesar 164,7 kg dan V1 sebesar 885,22 kg. Selanjutnya yaitu mencari stek dari titik L0 dan V1 ini, ditarik garis lurus, kemudian dari Ln ke Vn plus 1 ditarik garis lurus sehingga antara perpotongan garis didapatkan delta. Dari V1 ditarik ke bawah menuju garis 45 ini, kemudian ditarik ke kanan, ditabrakkan ke garis equilibriumnya, kemudian ditarik ke atas, ditarik ke equilibriumnya. Dari titik ini ditarik ke delta, kemudian dari titik ini ditarik ke segitiganya, sehingga ini merupakan stik pertama. Kemudian dilakukan hal yang sama sehingga diperoleh 4
stick, sehingga diperoleh 4 stick, sehingga jumlah tahap ekstraksinya yaitu 4. Kemudian untuk mengetahui komposisi asam asetat pada aliran ekstrak, dilakukan perhitungan yang pertama yaitu komposisi asam asetat di rafinat dengan rumus 0,03 dikali Ln dan didapatkan sebesar 4,9431 kg per jam. Selanjutnya yaitu yang kedua, menghitung asam asetat di ekstrak dengan nilai asam asetat di feed dikurangi asam asetat di rafinat, sehingga didapatkan hasil sebesar 82 kg per jam. Untuk menghitung komposisi ekstraknya, yaitu menggunakan rumus asam asetat di ekstrak dibagi V1, sehingga didapatkan hasil 9,33%. Itu ke topik permasalahan yang ketiga, yaitu leaching. Di mana ikan kod mengandung 50% berat minyak atau feed solid. Jadi minyak tersebut akan diekstrak dengan senyawa etil ester untuk menghilangkan 95% kandungan minyak pada umpan melalui proses leaching kita sebagai berikut. Jadi ini proses leaching dari tahapnya. Jadi selanjutnya laju alir umpan adalah 1000 kg per jam daging ikan kos. Jadi laju alirnya yaitu 100 kg per jam. Aliran otot larutan mengandung 70% berat minyak. Data hubungan antara N dan YA adalah sebagai berikut. Jadi ini merupakan data hubungan antara N dan juga YA yang digunakan untuk membuat grafik. Selanjutnya, jika A adalah minyak dan B adalah solid dan C adalah etil ester, hitunglah laju aliran lecet solid, hitunglah komposisi minyak pada aliran outlet, dan jumlah tahap teoritisnya. Sehingga dari permasalahan tadi dapat diketahui bahwa XA1-nya sama dengan 70% berat dan XC1-nya sama dengan 0,3, F-nya sama dengan 1000 kg per jam, A0-nya sama dengan 0,5, NM plus 1-nya sama dengan 0, XN plus 1-nya sama dengan 1, AN sama dengan 0,95, A1-nya sama dengan 0,05, dan juga XAN-nya XAN plus 1 sama dengan 0. Jadi yang ditanyakan itu, hitunglah laju aliran lecet solid dalam bentuk kilogram per jam, dan hitunglah komposisi minyak pada aliran outlet dalam bentuk persen berat, dan juga jumlah tahap pertama yaitu menghitung A0 dengan rumus F kali A0 sehingga didapatkan 500 kg. Selanjutnya yaitu YAN dengan rumus A1 dikali A0 sehingga didapatkan sebesar 25 kg. Untuk selanjutnya yaitu menghitung A1 dengan rumus sama dengan AN dikali A0 sehingga didapatkan hasil 475 kg. Untuk step yang kedua, menghitung A1 dengan rumus AN dikali A0 dan didapatkan hasil 475 kg. Itu menghitung B sama dengan F dikurangi A0 sehingga didapatkan hasil sebesar 500 kg. Dan selanjutnya yaitu menghitung L0 dengan rumus L0 itu sama dengan A0. Jadi L0-nya itu didapatkan sebesar 500 kg.
Untuk step selanjutnya yaitu YA0. Hitung YA0 dengan rumus YA0 sama dengan MA dibagi M solution. Jadi 500 dibagi 500 sehingga hasilnya yaitu 1. N0-nya selanjutnya yaitu menghitung N0 dengan rumus B dikurangi M solution. Jadi B di sini itu sebesar 500 dikurangi 500 jadi hasilnya yaitu 1. Selanjutnya yaitu menghitung Vn plus 1. Jadi rumus Vn plus 1-nya ini sama dengan C1. Jadi Vn plus 1-nya itu didapatkan sebesar 203,57. Jadi laju aliran lecet solid atau V1 didapatkan 678,57 kg. Selanjutnya yaitu menghitung slope. Jadi untuk menghitung slope-nya adalah sebagai berikut dan didapatkan delta X-nya sebesar 0,05. Kemudian untuk mencari ln-nya menggunakan persamaan L0 ditambah Vn plus 1 sama dengan ln plus FV1 sehingga didapatkan nilai ln sebesar 25. Kemudian untuk mencari nilai XAM dengan menggunakan persamaan L0 ditambah Fn plus 1 sama dengan M. Sehingga didapatkan nilai XAM sama dengan 0,7. Untuk selanjutnya menghitung nilai NM dengan persamaan B sama dengan NM dikali M. Sehingga didapatkan nilai NM sebesar 0,7. Selanjutnya, kita menguploadkan data keseimbangan N dan Y sehingga didapatkan garis equilibriumnya. Kemudian, menguploadkan nilai Xn plus 1. Kemudian, menguploadkan nilai YA0. Sehingga dari garis Xn plus 1 dan YA0 didapat Kemudian menguploadkan Xn plus 1 dan titik YA0. Sehingga dari garis yang sudah dibuat antara Xn plus 1 dengan YA0 didapatkan titik L0. Kemudian menguploadkan XAN plus 1, titik Fn plus 1. Nah, dari XAN plus 1 melewati titik Fn plus 1 dan ditabrakkan ke garis equilibrium. Kemudian didapatkan titik Ln. Dari titik Ln ditarik ke bawah sehingga didapatkan YAN sebesar 0,19. Dari mengumpulkan data tadi, kita mendapatkan nilai YAN sebesar 0,19. Kemudian menghitung LN dengan rumus AN dibagi YAN. Sehingga didapatkan nilai sebesar 131 kg per jam. Selanjutnya untuk menghitung nilai XAN digunakan rumus AN dibagi LN ditambah B. Sehingga didapatkan hasil sebesar 3,95%. Kemudian kita membuat grafik ditarik dari equilibrium
menuju ke LO yang lurus dengan yang hitam ini, sehingga didapatkan eksa A1 sebesar 0,7. Kemudian ditarik ke delta, perpotongan antara delta ini, kemudian ditarik ke delta, perpotongannya ditarik lagi sehingga menabrak di sini. Kemudian ditarik ke delta, setelah itu perpotongannya ditarik lagi sehingga menabrakkan garis equilibriumnya. Kemudian ditarik lagi ke delta, kemudian dari titik perpotongan ini ditarik lagi ke equilibriumnya. Kemudian ditarik lagi ke delta. Karena titik L3-nya sudah melewati LN, maka tidak dilakukan lagi menarik garisnya untuk mencari grafiknya, sehingga didapatkan sticknya 3 buah. Jadi jumlah tahap periodisnya yaitu 3 buah. Sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Rita Nur Agustin, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.